Di dunia militer modern, kekuatan bukan lagi ditentukan oleh jumlah pasukan atau beratnya tank baja, tapi oleh satu pertanyaan kunci, siapa yang lebih dulu mengubah cara berperang? Tiongkok tampaknya baru saja menjawab pertanyaan itu. Nama Jiutian kini muncul sebagai salah satu inovasi militer paling mengejutkan dari Cina dalam 2 dekade terakhir. Bukan karena ukurannya, bukan karena kecepatannya, tapi karena cara kerjanya yang membalik konsep peperangan udara secara total. Jiutian bukan sekedar drone tempur, ia adalah drone carrier, kapal induk terbang yang membawa ratusan drone kamikaze di dalam tubuhnya. Tidak seperti Reaper yang fokus pada pengintaian dan serangan presisi, Jiutian dirancang untuk satu hal, membanjiri langit musuh dengan jumlah yang tak terbayangkan. Jarak operasionalnya mencapai 7.000 km. Itu berarti Jiutian bisa mencapai Tokyo, Guam, Darwin, Manila, bahkan sebagian Eropa. Inilah keunggulan yang dapat mengganggu keseimbangan kawasan. Baru-baru ini, dunia dikejutkan Ukraina. Dalam serangan diam-diam, pasukan Ukraina menghancurkan sejumlah pesawat Rusia, termasuk beberapa bomber strategis, hanya menggunakan drone FPV. Harga satu drone kurang dari $1.000. Harga satu pesawat puluhan juta dolar. Itulah realita baru dalam perang modern. Jumlah bisa mengalahkan kemewahan. Dan dalam peperangan udara, yang menang bukan lagi yang punya jet paling mahal, tapi yang bisa mengirim serangan paling banyak, paling cepat, dan paling sulit dihentikan. Cina tampaknya mempelajari ini dengan sangat cepat, dan ancaman ini nyata. Ukraina telah membuktikan bahwa sistem pertahanan canggih seperti Pansir S-1, bahkan radar militer Rusia sekalipun, bisa ditembus oleh drone yang jauh lebih sederhana. Mereka tidak datang satu persatu, mereka datang seperti hujan, murah, banyak, dan mustahil ditangkal semuanya. Sekarang, bayangkan Cina yang melakukannya, bukan dengan drone rakitan, tapi dengan sistem terintegrasi. Drone yang mampu berkomunikasi satu sama lain, menghindari jamming, dan menyerang secara serempak. Inilah konsep yang disebut sebagai swarm saturation, membanjiri musuh dengan begitu banyak target, hingga sistem pertahanan mereka lumpuh bukan karena hancur, tapi karena bingung memilih. Dari sisi spesifikasi, Jiutian bisa membawa hingga 6 ton muatan tempur. Selain 200 drone kamikaze, ia juga bisa membawa rudal PL-12, bom berpemandu, dan bahkan peralatan jamming elektronik. Jika Ukraina bisa membuat Rusia kehilangan belasan bomber dengan drone FPV, apa yang bisa dilakukan Jiutian terhadap pangkalan militer lawan jika ia membawa drone yang jauh lebih pintar? Cina tahu ini, mereka tidak mengejar keunggulan dalam kualitas. Mereka mengejar kemenangan dalam jumlah, koordinasi, dan kecepatan produksi. Dan Jiutian adalah simbol dari filosofi itu. Pertahanan udara modern dibangun untuk mendeteksi jet tempur, rudal, atau drone besar. Tapi jika yang datang adalah ratusan objek kecil, menyebar, menukik dari berbagai arah, terbang rendah, dan meledak begitu menyentuh target, sistem radar akan bingung, sistem pencegat lambat akan kalah. Operator manusia akan kelelahan memilih mana yang harus ditembak lebih dulu. 1 Jiutian bisa digunakan untuk membersihkan sebuah pangkalan. 5 Jiutian bisa mematikan sistem pertahanan nasional. 10 Jiutian, mereka bisa memulai perang, tanpa peringatan, tanpa pilot, tanpa pangkalan. Strategi ini sangat cocok untuk wilayah seperti Selat Taiwan, Laut Cina Selatan, atau perbatasan India. Cina tak perlu menggerakkan armada kapal induk. Dan saat ini Jiutian sudah terbang, sudah diuji dan siap masuk jalur produksi. Pada akhirnya, bukan tentang sebuah drone besar, tapi tentang ribuan drone kecil yang bisa diluncurkan kapan saja, dari mana saja, dan tak bisa dihentikan semuanya.